Mas Pak Iksanul. Ya, oke. Ya. Ada strategi yang lain, ada diferensiasi, adalah membanding-bandingkan ya, membedakan. Tadi saya katakan harus berbeda dengan produk lain. Meskipun harga yang barang baik, kemudian maaf harganya lebih tinggi, produknya mungkin lebih rendah, tetapi mampu memasuki pasar. Ya. Contoh yang sering kita lihat ada produk-produk franchise Chinese itu. Ya. Tampilan bagus sampai di sini, ya harganya lebih murah, tapi ya mungkin kualitasnya berbeda dan yang lain. Ya, prinsip dari diferensiasi adalah keunikan ya, keunikan eh, yang jelas berbeda dari pesaing dan konsumen menyukai. Itu konsepnya. Ya, konsepnya prinsipnya konsumen menyukai mampu membeli. Nanti ada langkah-langkah promosi yang mungkin. Ya. Nah, ada yang lain konsep diskriminasi ya. Diskriminasi tidak hanya untuk kesukuan, tapi produk dan harga pun dapat kita lakukan diskriminasi. Ada membeda-bedakan harga antar konsumen. Karena kalau kadang-kadang kita mau masuki pasar tersebut terkendala oleh harga, ya, atau mau masuki pasar tersebut terkendala oleh jenis produk. Contoh eh, beberapa waktu yang lalu di Lebaran di desa, ya, malah ada es krim yang berharga mahal. Di kota nggak ada, ya. Atau sebaliknya, ya permen karet itu kalau di desa ada yang ukuran kecil-kecil, tapi di kota tidak ada, harus paket. Ini salah satu diskriminasi. Nah, harga juga bisa ada, jelas ini yang paling sering di minimarket, tapi harganya lebih mahal dibanding yang eceran. Ayo mungkin seperti itu, atau mungkin sebaliknya ya. Ini itu tujuannya adalah meningkatkan omset penjualan. Prinsipnya itu memenangkan pasar. Ya, ada juga menggunakan analisis SWOT. Ya, ini konsep di luar strength, weakness, opportunity. Ya, jadi mana kita membuat strategi memenangkan pasar menggunakan strategi-strategi analisis SWOT. Ya. Prinsipnya jadikanlah kelemahan menjadi kekuatan kita. Jadikan kekelemahan pihak lawan menjadi kekuatan kita. Jadikanlah kekuatan lawan menjadi kelemahan lawan. Nah, itu beda. Jadi bagaimana strateginya? OT, bagaimana eh, tantangan, ancaman menjadi peluang. Itu kuncinya. Jangan dibalik. Ini ancaman-ancaman kita, maka kita memenangkan pasar. Dibalik dulu, ya. Dicari strategi bagaimana. Ini ada ancaman, tapi sebetulnya adalah kelemahan mereka, misalkan. Atau kekuatan justru malah peluang kita. Ya, jadikan peluang dulu, baru strategi di dalam memenangkan pasar. Ini ya jangan dibalik, memenangkan dulu. Kita tahu akan merasa terancam terus. Ya. Kalau itu ancaman dianggap sebagai ancaman untuk memenangkan pasar, tapi jadikan ancaman menjadi peluang sehingga kita memasuki. Nah, tadi kalau kita sudah melihat di dalam pemasaran, kita harus melihat kenapa pertanyaannya. Ya, kita lihat karena agak sedikit berbeda di dalam masuk pasar berdasarkan produk. Ya, salah satu tinjauan karakteristik pasar adalah untuk melihat skala usaha. Itu strategi yang mungkin bisa diterapkan oleh bapak-bapak ya. Bagaimana atau mungkin nanti kalau masuki bisnis ya atau keluarganya. Dia kan skala usaha. Pasti skala usaha lebih besar, kondisi pembiayaan lebih murah, dan satu lagi ya menjamin pasar. Ya, produk kita di pasaran akan terjamin tersedia. Tentunya bagaimana sih memasarkan produk itu sampai di konsumen dan terjual. Jangan hanya skala besar, habis itu tidak terjual, akhirnya banyak kedaluarsa, tarik kita malah rugi.
Itu yang jadi hambatan. Ya. Eits, kecoret. Eh, kita lihat pola permintaan pasar ya karena fluktuatif musiman dan segalanya. Tentunya kita yang melihat dari sini adalah produk pertanian. Kemarin sudah kita kupas eh, voluminous, kemudian atau kalau saya sebut voluminous ya, volume ya, voluminous, kemudian perishable mudah rusak, kemudian seasonable, terakhir bersifat lokal. Dengan kondisi permintaan ini kita bisa memenangkan pasar. Kalau saya berikan contoh durian Medan, bagaimana sampai di Jogja eh, kondisinya relatif masih segar, ya, dan seterusnya. Variasi produk bisa saja kita. Nah, ini kenapa saya sebut holistik. Artinya selalu saya sampaikan bahwa investasi harus bersifat holistik. Karena apabila ada kondisi perubahan pasar, maka yang keuntungan tinggi tadi misalkan tutup, maka keuntungan yang rendah akan menjadi tinggi. Ya. Melemahnya di keuntungan tinggi akan menjadikan keuntungan rendah jadi naik dan seterusnya. Apalagi kita dukung dengan kondisi skala usaha besar. Contohnya ASEAN Agri Group ya, April Group ya. Kenapa dia sudah punya minyak kok masih terjun di bidang-bidang yang lebih rendah, misalnya pertanian pangan dan seterusnya, atau eceran. Karena tadi dimungkinkan kalau hal yang tadi gejolak seperti yang terjadi sekarang adalah minyak sawit ditekan, eceran di apa masyarakat konsumen suruh rendah sehingga margin produsen refinery tidak sangat menguntungkan. Kalau katakan tetap menguntungkan itu ya, katanya yang sekarang berjalan ya. Tapi kalau untuk investasi mereka ternyata tidak berani agak sedikit besar. Ya, informasi yang saya peroleh bagaimana Astra menunda investasinya karena harga di minyak konsumsi, minyak goreng konsumsi menurut mereka tidak menguntungkan. Nah ini kompetisi jelas itu ya. Tadi sudah saya sampaikan ada diferensiasi, ada diskriminasi. Mungkin kompetisi proses bisa mempercepat atau efisiensi. Hubungan ini sebetulnya lebih pada perilaku antara produsen dengan retailer, pengecer. Tetapi di sini kenapa disebutkan juga hubungan perusahaan konsumen? Ini seringkali juga digunakan strategi. Sehingga seseorang kalau membeli sesuatu di dalam benaknya, oh beli ini. Nanti seperti kemarin ada kritikan, kenapa sih promosi Instiper tidak ada di daerah-daerah yang minus, maksudnya minus konsumen ya. Ya orang teknik berpikir, apakah menguntungkan kalau saya promosi di sana? Kita mengeluarkan uang 200-300 juta di wilayah tersebut. Orang yang sekitar itu kuliah di Stiper ada nggak? Nah ini kadang-kadang yang sulit kita jelaskan, di maaf teman-teman teknis, kalau orang Jawa bilang obah mama. Setiap obah bergerak itu ada hasilnya. Nah, di dalam konsep pasar pemasaran ya kita dimungkinkan kita mendapatkannya di kemudian hari. Sehingga orang kita promosi hari ini di suatu tempat, orang dalam benaknya sudah ada bahwa besok kalau melakukan ini saya akan melakukan yang sama. Contoh di Stiper tadi, orang-orang yang kelas SMP, SD, mungkin SMA kelas 1 2 sudah menganggap mau masuk di Stiper. Kalau diproduksi sama. Beberapa waktu yang lalu Rinso cair dipromosi televisi besar-besaran ya. Jangankan di retail masyarakat apa toko kelontong, di supermarket mall aja nggak ada.
Nah, orang sudah berbondong-bondong mencari informasi, sehingga ternyata cuci pakaian tidak harus yang serbuk, cair pun ada. Nah, begitu muncul langsung orang beli dan sudah di dalam image-nya, ya. Ya. Nah, hubungannya dengan perusahaan konsumen adalah membuat konsumen berpikir itu produk kita. Contoh, seringkali juga ada hadiah-hadiah, ya pemberian hadiah. Itu juga salah satu. Lalu hubungan antara perusahaan pemasok, bagaimana sih? Mengikat pengecer-pengecer, kemudian orang yang membeli produk kita menjadi baik. Ya. Sehingga kalau Bapak-Bapak lihat ada MLM, marketing level itu ya, berdasarkan level, itu keuntungan sebetulnya itu 60%. Jadi kalau bapak-bapak dapat diskon produk-produk Keling, produk-produk di internet atau yang bersifat MLM, jadi multi level marketing, mendapatkan diskon di atas 50 ya, dimungkinkan, dimungkinkan ya. Tetapi kalau levelnya lebih dari dua kok 50 per diskon 50% nggak mungkin. Tapi kalau dia mendapatkan 50, dia hanya mengandalkan mengambil sekitar 10%. Ya ada lebih. Jadi eh, karena setiap level mendapatkan keuntungan sehingga pada level tertentu keuntungan yang para pengecer ada. Ini yang ya. Kalau ini memasuki bagaimana kita karakter yang ada memasuki kita pasuki apakah persaing sempurna monopoli. Karena tadi ini saya sebutkan ada hambatan di dalam memasuki pasar. Kita persaingan sempurna tetapi karena hambatan pasar menjadi monopoli ataupun oligopoli sudah sampaikan tadi ya. Kita sendiri bisa membuat. Kalau kita produsen yang kuat, kita buat menjadi oligopoli atau monopoli. Ya, contohnya mobil itu, orang sulit sekali untuk masuk. Contoh dari India, produsen-produsen Cina masuk Indonesia berat sekali beberapa tahun lalu. Ya, sampai sekarang pun ya, untuk memenangkan pasar kesulitan mobil-mobil wuling itu ya, karena harganya masih cukup tinggi. Orang membuat image dan itu dibuat image supaya kualitas produk-produk Cina jelek, misalkan begitu ya. Nah, kita masuk di dalam proses pasar, itu ada pertukaran, distribusi fisik, dan ada konsep pertukaran. Nah, ini sekilas saja kembali, ya. Meskipun banyak definisi yang diberikan. Prinsipnya bagaimana sih produk itu dari produsen sampai ke konsumen dan konsumen puas. Sebagai produsen, target utama di dalam pemasaran adalah puas. Target kedua bisnis adalah kedua belah pihak harus sejahtera. Ya, kita hanya di dalam pemasaran adalah tinjauannya bagaimana sampai di konsumen. Ya, ini beberapa strategi yang tadi sudah saya sampaikan sebagian pemasaran, ada operasi, investasi, dan penjualan. Ini bagian dari eh, bisnis dan pemasaran. Ya, ini tadi bagian. Nah, kenapa pemasaran kita lihat? Karena target bisnis adalah di dalam pemasaran kita melihat juga tadi sampaikan bagaimana mekanis pasar kita tinjau dan penjualan produk. Ini saya pisah, gitu ya. Saya pisah added value ya karena eh, target dari bisnis dan pemasaran adalah added value nilai tambah. Artinya keuntungan. Ya. Nah di dalam pemasangan pasar, sudah sampaikan prinsip dari pemenangan pasar adalah keunggulan. Hanya jadi pertanyaan, apakah kompetisi atau kompresi? Kalau kompetisi saja bersifat kompetitif, kalau kompresi hanya membandingkan, oh ini lebih baik, oh ini lebih baik. Tapi secara kompetisi menang tidak? Ini cenderung tadi saya sampaikan. Kompresi keunggulan produk, sedangkan kompetisi dalam persaingan. Nah ini di perguruan tinggi kecenderungannya kompresi.
kompetitifnya tidak begitu bisa dimenangkan ya. Mohon maaf kalau mendirikan perguruan tinggi di luar Jogja ya hanya melihat komparasi kadang-kadang sulit. Kenapa? Orang berpikir ya bapak-bapak yang kuliah di Jogja. Dulu yang penting kuliah di Jogja. Ya. Bahkan beberapa anak-anak yang pindahan dari tempat lain saya tanya, Anda udah berapa kali pindah? Ada yang dua sampai tiga. Terjadi itu. Alasannya apa? Berangkat dari daerahnya kuliah apa adanya. Begitu masuk nggak cocok, pindah lagi. Nggak cocok lagi, pindah lagi. Terakhir di sini saya tanya, apa pindah lagi enggak Pak? Lu kenapa? Saya sudah merasa ini yang terbaik ya. Kan udah tahun kedua kalau kita ketemu saya itu. Nah, ini tadi dia hanya melihat yang penting datang ke Jogja. Apapun juga. Nah, ini kompetisi keunggulan. Kalau kita hanya mengangkat koperasi, misalkan kami di Pangkalan, di Kalimantan Timur mendirikan perguruan tinggi yang mempunyai lebih bla 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 bla. Tapi orang tidak suka. Kuliah sama-sama jauh. Ngapain saya kuliah dekat rumah? Gitu kan itu. Pengen di Jogja. Hmm. Sehingga kalau hari Minggu, Sabtu dan Minggu ya, atau Jumat malam, jangankan kok biar berlenggang kangkung ya. Kita keluar kota, keluar rumah, masuk kota udah sulit ya. Begitu padatnya orang berbondong-bondong. Ini salah satu contoh ya untuk menangkan produk di perguruan. Nah, lalu bagian produk kita. Makanya kita di dalam persaingan, prinsip dasar di dalam produk ya saya lebih cenderung kompetisi. Karena apa? Kalau kita melakukan kompetisi yang kita bisa memenangkan, maka secara kompresi ya konsumen mengatakan produk itu lebih unggul. Meskipun maaf, keunggulan mungkin tidak dalam mutu. Tadi harga murah, mungkin sekali pakai bla bla bla. Produk-produk Cina yang diekspor ke Indonesia parah. Gitu ya. Gitu ya. Di Cina terkenal dengan teknologi-teknologi yang canggih. Mereka bahkan bisa atau mampu membuat jembatan yang istimewa di atas ngarai, di atas jurang, di atas sungai, jalan di atas sungai, apa, kereta cepat dan segalanya, bahkan tercepat. Tapi kenapa di Indonesia kok jadi barang-barangnya mudah rusak? Nah, kalau Anda atau kita mau beli barang dengan harga tertentu, maka kan diberikan harga tertentu. Mau beli harga 20.000 rupiah per potong, diberikan. Mau yang 100.000 rupiah per potong, ya, dengan barang yang sama akan diberi. Nah ini yang terjadi. Ya. Pertanyaannya, kalau begitu gak bahaya, ya, seperti Instagram sekarang itu ya. Ya kondisinya, kita kita mau beli barang dengan sekali pakai. Hitung-hitungan itu menguntungkan, ya kita lakukan. Beberapa periode yang lalu saya ke kebun, ya maaf, produk-produk Cina, traktor-traktor produk Cina mangkrak semua, karatan semua, menggunakan besi, ya saya katakan menggunakan besi lunak ya, cenderung besi bekas sehingga mudah sekali berkarat. Sehingga kalau sudah tinggal di satu tempat lebih dari sebulan, udah malah nggak bisa digerakkan. Ya merek A saya melihat, oh kok merek begini, ternyata bener, semua copot di tengah jalan semua, nggak bisa dipakai. Itu contoh bahwa eh, mereka ya produk-produk Cina mampu memberikan keunggulan produk dalam tanda petik unggul berat, unggul di dalam sekali pakai. Dan kompetisi menang. Nah ini dalam ini kok keunggulan kompetitif sebentar, ada terganggu saya. Iya.
Keunggulan kompetitif sistem yang terintegrasi, artinya kita tidak hanya bisa melihat tadi bagian saja, bagian-bagian harga produk, tetapi salah satunya adalah karakter pasar. Di dalam karakter pasar ada unsur konsumen. Maka karakter konsumen tentunya yang akan kita lihat. Indonesia, ya, kenapa produk Cina itu melejit terakhir-terakhir ini? Karena orang Indonesia nggak mikir pada kualitas, lebih harga barang. Maka banyak penipuan-penipuan di dalam online itu sebetulnya karena orang Indonesia masih ya mudah seperti itu. Beberapa kali saya coba beli produk ya sudah sekarang lebih suka di offline daripada online. Karena di online sendiri kita tidak bisa tahu ya jenis lapak, jenis unit mana yang tepat gitu ya. Nah ini eh, kondisi masyarakat juga perlu kita cermati. Nah, biasanya kalau sudah banyak strategi tadi sudah saya sampaikan di SWOT, ya SWOT, bauran operasi yang saling sinergis ini akan memberi jaminan produk itu sampai di konsumen bahkan memenangkan pasar. Tidak boleh hanya bersifat parsial. Ya, overall, kalau saya katakan overall, semuanya kita bahas, ya, meskipun dalam praktek dilakukan hanya parsial, ya, karena kesulitan, tetapi sebagai produsen, ini yang harus melihat. Sehingga kalau produsen besar, punya unit-unit tim yang mampu eh, menyusun strategi yang terintegrasi. Pemasaran hanya melihat pasar saja, ya, atau strategi bagaimana eh, barang terjual. Sehingga kadang-kadang teman-teman yang di lapangan dari marketing menekan bagian pemasok apa ya produksi pengolah produk akhir ya contoh kalau di sawit dia menekan di refinery. Refinery kondisi CPA-nya nggak bagus yang ditekan PKS. PKS yang mendapatkan merasa kualitas TBS nggak bagus yang ditekan teman-teman yang di kebun. Nah, ini kan prosesnya panjang ini ya. Nah, ini kalau strateginya sinergis, maka sudah ada kebijakan yang langsung mulai dari refinery sampai pada kebun ya beberapa periode yang lalu karena parsial sehingga di tengah perjalanan ada pembiayaan yang tinggi. CPO yang dari kebun masuk refinery di campur menjadikan eh, refinery terganggu ya karena biayanya harus tinggi. Bahkan informasi terakhir ada salah satu yang harus disuruh resign secara halus. Ya. Sebetulnya mungkin juga nggak salah karena ada tekanan bagaimana mendapatkan TBS masuk TBS besar, jumlah besar, kemudian CPU harus banyak, di pihak lain segera ekspor dan seterusnya. Ini yang kadang-kadang eh, strategi sebagian-sebagian ini menjadi masalah yang akhirnya muncul satu strategi terintegrasi. Kalau begitu begini begini begini. Nah, ini integrasi. Yang kebun kondisi begini keputusan dari kebijakan perusahaan. Nah, keuntungan perusahaan dianggap efektif ada dan bernilai terjadi penurunan biaya yang ditanggung oleh pelanggan atau konsumen. Ya, kenapa sebutannya pelanggan bukan konsumen? Karena konsumen barang yang dikonsumsi, ya, begitu alasannya. Karena ada produk-produk yang tidak dikonsumsi tapi dipakai ya user gitu ya. Nah, di dunia IT sebutan user, di tempat lain ada customer, pemakai, ya. Yang di Indonesia kadang-kadang pelanggan saja, sama saja isinya. Ya, dianggap kenapa penurunan biaya yang ditanggung pelanggan ya kita tadi kalau kita sudah mendapatkan biaya produksi rendah, maka keuntungan juga jangan dibiarkan harga jual tetap, artinya keuntungan jadi melebar. Memang untung perusahaan, tapi kita harus turunkan juga supaya di konsumen harganya rendah. Ya, prinsipnya kan gitu ya. Ini filosofi sederhana, tapi sebetulnya
kita mengefisienkan, menekan biaya-biaya itu dengan optimal, ya saya katakan optimal, nggak boleh minimal. Karena kalau keuntungan-keuntungan yang minimal, akan biaya produksi seperti kemarin, biaya produksi, ya, akan kualitas barang akan rendah dan seterusnya. Ditekan toh. Ya. Keuntungan diminta maksimal, yang terjadi harga jual tinggi, tidak bisa memenangkan pasar. Nah, bagaimana kita memenangkan pasar? Keuntungannya kalau 10% dari produksi, biaya produksi, maka sudah jelas. Kalau biaya produksi turun, keuntungan juga akan turun secara nominal. Tapi real, tetap. Contohnya. Nah, ini ada beberapa penilaian kinerja di dalam keunggulan kompetitif produk. Nah, ini oke. Di dalam strategi pasar, ya ada beberapa strategi. Tadi sudah saya kupas, dikilas. Ya, tapi secara umum ya, utamanya tadi diferensiasi pemenangan pasar, kemudian ya tiga inti tadi, pemenangan pasar, kemudian diversifikasi dan diskriminasi. Ya. Kalau pemenangan pasar lebih berdekatan produk dan harga, kalau diskriminasi pada melihat uh, sosial, efek sosial. Ya. Ada juga menggunakan volume tadi, ada volume skala usaha, pola benar, ringkasan dari hubungan dan hambatan. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan perdagangan ya, karena ada kekuatan pemasaran yang tidak bisa ditembus. Contohnya tadi sekilas ada politis ya. Kalau udah pemerintah mengatakan harga jual curah, tidak boleh lebih besar dari sekian, nah udah minyak sawit kan yang produksinya tinggi nggak bisa menjual lagi karena harganya sudah terlalu rendah. Ya, ya. Nah, ini di dalam pemasaran perlu juga risk menjadi pertimbangan risiko. Ya, ini tadi sudah sampai, maaf ini ada kedobel. Ya, sekilas tadi beberapa strategi di dalam pemenangan pasar. Ya, sekilas tadi produk sama dengan implementasi saja. Produk sama dengan harga lebih murah, harga sama kualitas produk lebih baik. Diferensi harga memberi harga yang berbeda setiap produk yang berbeda dengan jenis yang sama. Nah, ini meskipun sama barangnya, ukurannya lebih kecil, warnanya beda, isinya sama persis. Ya, diskriminasi produk, ya, produk yang berbeda, wilayah yang berbeda. Ini seringkali diterapkan ya oleh beberapa perusahaan. Harga yang berbeda untuk pelanggan yang berbeda. Oke, sudah jalan. Strategi penjualan. Nah, ini beberapa strategi pemasaran. Penjualan dan pemasaran konsepnya beda. Ya, ini sekilas saja saya sampaikan ada strategi penjualan. Salah satunya adalah promosi. Karena target di dalam bisnis pemuasan dan kesejahteraan, target pemasaran adalah memenangkan pasar, ya, bagaimana produk itu sampai di konsumen. Tetapi di dalamnya ada salah satu promosi saya kenalkan, jadi ya ada beberapa strategi bagaimana promosi AIDAS, attention, interest, desire, action, dan satisfy. Nah, di dalam konsep ini kadang-kadang yang S terakhir tidak dikupas. Alasannya masyarakat sendiri yang menilai. Enggak, kalau saya katakan bagaimana strateginya. Ini promosi saja biasa diterapkan. Attention adalah pembeli mulai atensi, tertarik, interest, sama-sama menaik sudah mulai memperhatikan. Ya, desire, hasratnya sudah mulai memasuki sistem. Ya, sudah berhasrat mulai pegang-pegang. Nah, kalau ini pegang-pegang beda ini ya. Dia, kalau di Instagram bedanya daun pepaya dengan tangan janda muda gitu.
Nah ini kalau sudah action, artinya kita konsumen maaf sudah mulai membeli, produsen mulai menjual, dan terakhir konsumen harus puas, produsen puas. Nah ini konsep jangan sampai hanya setengah-setengah. Kalau saya katakan setengah begini, seringkali bapak-bapak di mall kita sudah tahu produk itu, kita sudah ada tulisan, kita sudah mengenal, tapi eh, para seller, para pedagang ini dididik untuk menerapkan konsep ini secara bertahap. Sehingga kita sudah tahu ada tulisan diskon besar gitu. Udah masih kita melihat, masih disebabkan, ini diskon loh Pak. Udah tahu diskon 10%. Kenapa tidak sampaikan? Diskon 10% kalau harganya yang sekira menjadi diskon. Jadi kita lompati pada sampai attention. Dia sudah attention, kenapa harus kita berikan? Kalau sudah interest, ngapain kita terapkan konsep interest? Kalau konsumen sudah level desire, kita nggak usah masuk ke desire. Kita langsung action. Nah, kalau sudah semua ini, kita tinggal langkah ini. Nah, bagaimana kalau sudah semua kita lakukan, maka pemeliharaan. Ya, memelihara eh, konsumen ada posisi di satisfy. Artinya sudah melakukan pemasaran, apa ya, proses transaksi. Ya. Loh, Pak, itu kan di mall. Bagaimana kalau di pemasaran sama? Langkah-langkah kita, bagaimana sebuah seorang penjual, ya, kan pembeli pembeli kita kan penjual Thailand, India, China, ya. Mereka kan hanya pembeli kita. Bagaimana mereka ada atensi, kemudian interest. Kita pelihara dengan konsep eh, mempertahankan pembeli tadi. Nah, ada yang sampai AIDA saja. Prinsip AIDA adalah konsep tindakan yang sampai memuaskan pembeli. Ada yang hanya sampai AIDA saja. Nah, itu bagian dari promosi. Ada bagian promosi yang lain di dalam pemasaran adalah iklan dan periklanan. Kalau saya katakan periklanan ya. Karena tujuan iklan itu tadi, kenapa sih iklan dilakukan? Ya, ya maaf saya katakan waktu itu bagian rektorat Stiper itu orang teknik semua, budidaya. Kemudian dekan-dekan kami, penentu kebijakan keuangan, saya katakan keuangan, kebijakan pengambilan keputusan keuangan, orang teknik lah. Sehingga waktu itu ada promosi. Bu, saya minta uang 50.000 rupiah untuk pasang spanduk di Banten, di Serang waktu itu. Loh, kalau saya mengeluarkan 50.000 itu apakah pasti dapat mahasiswa? Nah ini, akhirnya gagal. Karena tadi saya sampaikan, cenderung proses produksi obah mama. Kalau produksi pasti ada hasilnya. Ada. Di dalam periklanan, dalam pemasaran, mungkin saat ini keluar banyak, besok baru mendapatkan hasil. Ya. Sehingga kalau di sini dikatakan, prinsipnya memberi informasi tujuannya. Bahwa kami, utamanya kami ada. Nah, dengan kami ada ini, ya, volume penjualan meningkat, mempertahankan pelanggan bahwa produk kami ada dengan informasinya demikian, ya, terhadap pelanggan lama agar tidak meninggalkan produk dan calon-calon pelanggan baru agar membeli produk kita. Nah, terakhir di dalam iklan periklanan monopoly itu punya kecenderungan hanya sebagai apa ya, gengsi perusahaan, yaitu lingkungan dan CSA. Promosi macam-macam tapi nggak ada hubungannya dengan produksi. Contohnya Pertamina itu kan produsen energi, nggak perlu dia menjual produk ya, mempertahankan produk, karena orang pasti beli. Tapi dia melakukan program-program informasi, pemberian informasi di televisi bahwa kami ada, gitu ya. Bahwa kami telah melakukan CSR, ya. Kami mempertahankan lingkungan, bla bla bla, image.
masyarakat, image konsumen yang dipertahankan. Ya itu ya. Nah, ini di dalam promosi perikanan untuk memenangkan pasar, sebetulnya kita lebih pada apa ya? Memasuki atau menyiasati supply effect dan demand effect. Supply effect, efek supply, efek penawaran, kalau banyak barang yang kita tawarkan karena tidak laku, maka bagaimana promosi menjadikan laku. Demand effect, ya, permintaan pasar menurun atau rendah, bagaimana kita mampu menaikkan. Nah, intinya titik keseimbangan, sehingga penjualan dan permintaan seimbang, tidak ada produk yang tidak terjual. Ya. Lupa kalau tidak terjual, just malah barang yang dibeli berlebih apa permintaannya meningkat bahkan tidak terjadi. Nah itu tugas promosi apa pemasaran untuk memasuki sistem produksi, menekan bagaimana persediaan barang di lapangan konsumen itu tetap ada. Ya, nah ini yang sering kali saya tanyakan. Kan biaya ikan cukup mahal ya, bahkan ada menggunakan artis Korea, ada artis yang cukup mahal ya, dulu menggunakan Dewa 19 ya, di era kita masih muda gitu ya. Dewa 19 cukup mahal. Pertanyaannya, dari mana itu membayar? Moga saya kembalikan dulu, kita diskusi dulu ya. Moga teman-teman silakan berkomentar. Moga kita diskusi dulu nih, sumber biaya iklan. Kita sering melihat iklan, bahkan mungkin em, produk kita, produsen kita juga melakukan periklanan yang sampai sekarang kita kalah. Saya katakan siapa yang menjual, siapa yang beri iklan itu yang karena biaya ini yang jadi masalah. Oke, monggo dari bapak-bapak ya rekan-rekan, oke, saya kembali ke anu dulu. Ya, full. Ya, monggo. Karena kelihatan sepele ini, tapi bapak-bapak kalau memasukkan biaya iklan yang salah, yang terjadi adalah tidak mampu memenangkan pasar. Loh, kenapa? Karena biayanya tinggi. Atau mungkin ada strategi yang lain. Gak apa-apa, silakan monggo dari bapak-bapak. Oh, gak ada yang komentar. Ya, oke. Ya, jadi saya lewati saja yang prinsipnya sumber biaya iklan adalah dari ya, sumber biaya iklan adalah dari keuntungan tambahan akibat iklan. Jadi kalau iklannya itu biaya mana yang terjual 20 unit akibat iklan menjadi 40 unit, maka biaya iklan diambilkan yang 20 unit terakhir.
bukan 40. Yang jadi persoalan sekarang kondisi saat ini adalah mengambil biaya iklan dari biaya produksi. Ini yang sekarang di kelas lain ya, itu menerapkan ya, memberikan informasi demikian. Oh itu kalau harga jual kita tanpa iklan adalah 10.000, maka kita berikan iklan 10%, 2.000, masukkan menjadi 12.000. Nah ini yang salah, karena akan tidak efisien. Beban di konsumen meningkat. Lalu bagaimana? Iya, iklan itu saya katakan judi. Kenapa judi? Kalau iklan itu diterapkan dan biaya tinggi ternyata tidak laku, maka yang terjadi adalah kerugian. Ya. Tapi kalau itu berhasil, maka di bagian keuntungan akibat tambahan iklan itu, itulah yang kita ambil. Ini dua kejadian yang saya cermati ditolak angin. Tolak angin itu pemiliknya mengatakan terang-terang, kami tidak pernah mengambil keuntungan dari penjualan produk. Kami pakai ikan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, tidak akan mengubah harga jual. Dia bilang gitu. Nah, setelah pelajari, nah saya bandingkan dengan rokok filtra. Rokok filtra yang terganggu, maaf, tidak berhasil ya karena gangguan sistem, tutup ya. Kalau bapak-bapak ini ada yang ahli hisab wal jamaah, tukang hisab rokok akan tahu. Filtra sekarang udah nggak ada. Pada di era kami tahun 95 ya, sampai 85 ya, mulai dari 85 sampai 95, Filtra itu hebat ya. Bahkan mendekati 95-an itu menggunakan promosi Trio Bimbo bahkan ya. Disuruh membuat ada lagu Filtra. Hebat itu, termahal itu saya katakan. Tapi kenapa sekarang nggak bisa lihat? Kita lihat. Karena harga jualnya atau pembelinya tidak masuk. Sehingga ya sudah, lebih baik tutup mereka. Mending ganti dengan produk lain. Ya. Karena tidak bisa bersaing. Rokok Nusantara, gudang garam Nusantara, itu contoh juga. Ternyata tidak berhasil. Meskipun ada penggemarnya, tapi tidak bisa masuk. Nah ini yang strategi yang salah. Tetapi di sini sekarang, saya perhatikan produk-produk yang dijual di pasar, karena takut biaya iklan tidak tercukupi ya, judinya yang kalah. Ya, nggak akan kalah. Karena nggak punya kemauan, jujurnya ya. Kenapa mereka tidak beri? Karena tidak mau punya kemauan, bahwa punya target iklan harus memenangkan. Iklan harus memberikan tambahan, sehingga tidak mau berkorban. Banyak saya lihat contohnya, kalau seperti beberapa periode waktu yang lalu, periode yang lalu itu kacang garing atau jenis kacangan. Begitu ada iklan, saya lihat di pasaran tuh naiknya cukup signifikan. Ya, padahal kacang-kacang yang sejenis di tradisional tidak banyak meningkat. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa menurunkan ya biaya yang ditanggung konsumen yang paling efisien, paling efektif, dan bahkan mampu memenangkan pasar. Terus apakah tidak iklan dikurangi? Ya jelas tidak. Tadi target iklan itu kita tegakkan. Ya, saya berikan contoh di Stiper, biaya iklan di Metro TV itu cukup mahal. Ya. Tapi apakah dapat konsumen? Ternyata ada. Ditanyakan. Nah, nanti menyedot keuntungan dari yayasan. Nah, ini yang tadi saya katakan. Kalau tanpa iklan, maka mahasiswa kita waktu itu, karena kita kesulitan mahasiswa, kita nggak bisa menembus angka 600. Bahkan waktu itu hanya 200. Tapi begitu ada iklan, kan meningkat menjadi hampir 800.
terakhir 900 kita tembus pada saat itu. Nah, terlepas dari yang apakah itu bagian dari itu, tapi pada iklan itu mampu meningkatkan 200 pertama tadi, yang 200 menjadi kalau nggak salah 500 waktu. Nggak tahu benar. Tapi kalau kita ambil dari 50 orang akibat iklan, biaya iklan 100 juta. Dari 50 orang tadi, ya 50 orang tadi, kita kalikan sekian ribu rupiah, menutupi kok biayanya. Kita masih untung. Nah ini saya katakan tadi. Tapi kalau nggak ada iklan, nggak akan tambah ini 50 orang. Itu contoh. Ya. Saya berikan informasi karena tahu saya persis kejadiannya. Gitu ya. Tapi kalau yang tadi ada salah satunya top one, ya, iklan top one, pada saat itu dia menggunakan iklan Dewa 19. Harga jual di pasaran selama hampir 2 tahun, saya melihat tidak ada kenaikan. Naik-naik hanya karena inflasi dan segalanya. Nggak begitu tinggi. Padahal Dewa 19 termasuk salah satu. Nah, itu yang sekilas tentang sumber biaya iklan. Gitu. Ya, dari biaya harga produk, paling sedikit biaya yang ditanggung konsumen. Unsurnya apa saja yang perlu dicermati. Nah ini, meskipun kita tidak terjun di situ, prinsipnya harus kita perhatikan bahwa struktur pembiayaan menjadi tolak ukur kita. Menekan biaya termasuk biaya tetap dan biaya variabel yang kita kupas kemarin di misalkan sawit, ya terpaksa harga jual rendah. Ya mohon maaf, asisten kebun yang harusnya menangani 1.000 mungkin 600 hektar menjadi 1.000 hektar dan seterusnya. Selama masih efisien. Bahkan informasi dari uh, hasil resign dari salah satu perusahaan sawit, dia mandor yang ditanggung, yang diawasi 1.000 hektar. Kok bisa? Ya, nggak ada orang. Akhirnya dia nggak kuat jadi pemulung ya kan. Ya pemulung karena dia mengumpulkan plastik-plastik bekas ya sekarang. Kalau dia bertahan di Kalimantan ya mungkin jadi selevel bahkan mungkin di atas bapak-bapak karena nggak kuat saja. Ya, hanya SMK perkebunan. Tapi kalau ya mungkin beberapa saya lihat ada mandor yang mampu masuk jadi manajer di rekan kita di PGA ada itu ya. Dia, kemudian di Astra juga ada yang mandor menjadi asisten kebun. Saya kaget anaknya kuliah di Stiper tapi masih asisten kebun. Oh, ternyata dia dari mandor. Itu contoh bahwa eh, nah yang jadi persoalan kalau kita tekan biaya produksi di kebun kadang-kadang produksi menjadi terganggu. Ya. Ya. Nah, ini sekilas saja bahwa bagaimana strategi memasarkan produk, ya. Kita bisa menggunakan konsep-konsep peramalan. Ya. Ini sekilas saya percepat saja nih. Ya. Meramal untuk masa depan, mau meningkatkan produksi atau tidak, ya. Bisa menggunakan konsep analisis statistik, bisa juga insting. Insting itu begini, naluri saja. Ya beberapa saya amati beberapa pengusaha ada yang menggunakan ini. Ya di Jogja waktu itu dia ekspansi tenaga ahli 10 orang masuk ke Jogja, hanya satu yang mengatakan eh, sukses di tempat tertentu. Dia ramalkan produksi sama penjualan tinggi. 9 orang mengatakan tidak. Dari segi konsep eh, peramalan, teori atau metode ilmiah kalah yang satu orang. Tetapi insting diterapkan oleh pemilik tetap menggunakan Malioboro dan sekarang terbukti Malioboro dalam waktu sekian tahun bet naik. Jalan Solo tidak berkembang. Itu contohnya. Beberapa menggunakan kartu. Oke, monggo. Pas kebetulan sekali terakhir nanti kita kupas. Monggo silakan kalau ada permintaan, pertanyaan, kebiasaan permintaan dan penawaran. Kalau ada pertanyaan, silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, nggak ada ibu, maaf, maaf. Ini ada Pak Marwan, ada Pak Lamjana, ada Pak Senep, ada Pak Rudi, ada Pak Yati, ada Pak Adit. Silakan nih Pak Adit, ya ada tidak on air, tapi belum. Ini.
Monggo, kalau ada pertanyaan, konsep sederhana. Jadi mungkin Bapak-Bapak sudah ngalamin. Saya hanya mengingatkan, oh begini, oh iya, itu ya. Terutama di dalam promosi ya. Oh iya, konsep pertemuan oligopoli, kemudian ada monopoli. Yang sering terjadi kita hadapi adalah monopoli yang harusnya bebas tetapi menjadi monopoli. Ternyata orang nggak bisa masuk kok. Yang dijual di pasaran cuma satu. Kenapa? Gitu ya. Bisakah Indonesia bersaing dengan Malaysia? Kemarin ditanyakan, Malaysia itu produktivitasnya tinggi. Eh, ya nggak apa-apa. Yang penting kita menangkan pasar. Kualitasnya kita naikkan. Yang jadi persoalan kenapa India dan Cina itu masih membeli, ya bahkan mereka kekurangan. Bahkan beberapa perusahaan Malaysia beli di Indonesia gitu ya, untuk diaku, ya dibawa ke Malaysia, diolah di sana, kemudian dijual lagi. Itu kan menunjukkan bahwa kita sebetulnya bisa menangkan pasar itu. Gitu. Kenapa tidak? Ya, belum lagi black campaign Eropa, ya, dan Amerika. Ya. Itu strategi-strategi pemasaran, ya kadang-kadang memerlukan level-level khusus. Monggo kalau ada pertanyaan. Iya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin Pak Klausi ada pertanyaan. Belum. Iya. Oke. Ya, Pak. Oke, baik. Eh, Terima kasih. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita lanjut nanti di evaluasi berikutnya, materi berikutnya yang mungkin hanya menambah, bukan menambah ya, mengulang kembali di dalam konsep eh, bisnis. Gitu. Baik, terima kasih. Bisa kita akhiri, Bapak-Bapak ya. Baik, saya mohon maaf kalau bisa yang buka videonya kita print screen untuk baik, Pak Yati. Jadi saya ingat gini wajah beberapa tadi. Oke, nah, mungkin Pak Sinep dan Pak Lamjonar tadi. Oke, Pak Yokanda, Pak Mas. Baik, ya Bu, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Selamat Pak, pagi semua. Ya, Oke, Pak. terima kasih Pak. pagi pagi. Terima kasih. Saya izin live.